Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah gambar dunia, ya, peta dunia dalam bentuk bola. Nah, kita bisa melihat di sini ada Jazirah Arab, ada sebagian wilayah Sindh, ya, Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah, Georgia, Armenia, wilayah Anatolia, sampai sebelah barat Prancis, selatan Prancis, dataran Spanyol, Portugis, ya, sama hampir setengah wilayah benua Afrika. Itu dikuasai oleh Daulah Umayyah, Daulah Bani Umayyah. Sebelum akhirnya daulah ini, imperium yang besar ini itu runtuh. Runtuhnya kenapa? Nah, karena munculnya kelompok-kelompok Syiah Abbasiyah atau Syiah Hashimiyah. Nah, wilayah sebesar ini, imperium, ya, The Great Umayyah Imperium, itu yang satu khilafah, satu kekuatan, satu madhab, satu tujuan, itu membuat kekuatan-kekuatan imperium lain di dunia itu sangat ketakutan. Kekaisaran Cina, kekaisaran Rusia, kekaisaran di Eropa, kemudian dan wilayah-wilayah lain. Mereka sangat ketakutan dengan Bani Umayyah waktu itu. Jadi mereka mencari cara untuk menghancurkan negara ini. Maka dikembalikanlah sistem jahiliyah itu, yaitu mengutamakan nasab di atas keislaman. Daulah Bani Umayyah itu daulah yang paling dekat dengan sunnah Nabi. Paling dekat dan sesuai dengan sunnah Nabi. Walaupun mereka punya kelemahan dan kekurangan. Ya, tetapi masih dekat dengan sunnah Nabi. Dibandingkan dengan daulah Bani Abbas. Karena daulah Bani Abbas itu mereka mengutamakan seorang khalifah itu harus dari nasab Bani Hashim, kemudian kementeriannya harus dari bangsa Ajam. Jadi banyak dari bangsa Arab yang sudah tidak masuk ke dalam kementerian. Bahkan mereka dipojokkan, dilupakan. Sehingga daulah Bani Abbas semakin melemah dan dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Ajam untuk memasukkan hal-hal ajaran baru ke dalam ajaran Islam. Lewat apa? Lewat tasyayyu', lewat tasawuf, lewat filsafat, ya, dan lewat bid'ah-bid'ah yang lain. Tersusupi itu. Ya. Jadi ini gambaran daulah Bani Umayyah dulu. Nah, kita itu melupakan sejarah ini. Kenapa? Karena ada dai-dai, ustadz-ustadz, ya, yang mereka tidak mau membahas hal ini. Ada beberapa dai yang sudah kita dengar, mereka lebih mengutamakan membahas hal yang khurafat, hal yang halu, atau kehebatan nenek kakek moyangnya yang tidak setara dengan Bani Umayyah. Ya. Bisa terbang, bisa hujan susu, bisa rantai emas dari langit, dan lain-lain khurafat-khurafat yang lain, ya, yang membuat orang itu akhirnya dituduh sebagai mabuk agama. Padahal bukan mabuk agama, tapi mabuk khurafat.
mabuk tahayul, mabuk halu, ya, nggak paham sejarah dan peran Bani Umayyah, sehingga kecanduan khurafat dan kecanduan kebodohan. Lalu lupa dengan sejarah masa lalunya yang punya peran itu. Ya. Lalu akhirnya kena penyakit wahan, ya, merasa bahwa Amerika itu lebih hebat, merasa Cina lebih hebat, merasa Rusia lebih hebat, ya, merasa bangsa Persia lebih hebat, ya, dan membenci bangsa Arab. Syu'ubiyah, bid'ah syu'ubiyah. Itu, ya, itu terang-terangan, ya, menyusup di universitas-universitas dan pendidikan. Ya. Jadi ada orang yang memang atau pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang menutup-nutupi peran Bani Umayyah dan sumbangan mereka bagi umat Islam, dan terlalu menonjolkan peran Bani Abbas. Ya, seakan-akan Bani Umayyah tidak punya peran. Semua ini peran Bani Abbas. Ya, nah, ini curang. Ya. Dan salah satunya juga dosa-dosa mereka. Ya, saya langsung saja terus terang dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengatakan wa radhiyallahu an Khalifah Muawiyah. Allahumma rضa an Khalifah Muawiyah di khutbah-khutbah Jumat mereka. Alasannya apa? Takut pada oknum ini. Ya, karena Muawiyah tidak dianggap sebagai khalifah, tapi dianggap sebagai raja. Kalau raja berarti tidak sesuai sunnah Nabi. Ini adalah pernyataan yang sangat ngawur. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memuji para raja di Al-Qur'an. Ya, Dzulqarnain itu malik, raja. Sulaiman itu disebut khalifah? Enggak, malik, raja. Ya, Daud disebut malik juga, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, Dzulkifl, malik juga, ya. Kenapa mereka ini tidak mau mendoakan di setiap khutbah Jumat Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan? Tidak dimasukkan sebagai Khulafa Rasyidin. Ada apa? Ada apa? Saya ingin tahu. Ya. Saya ingin tahu. Ya. Jadi ini sebuah kejahatan. Ya. Kejahatan dan kekurang ajaran, tidak mau atau sengaja melupakan atau menutupi peran, ya, Bani Umayyah. Jadi kalau kita tidak kembali ke akar kita semula, maka kita akan semakin dihina-hinakan oleh musuh-musuh kita dan dibodohi secara terus-menerus karena kita tidak mau mengakui kehebatan masa lalu para salaf kita. Bahkan ada sebagian dari mereka yang berani mencela. Anda ini siapa? Ya, Anda ini siapa kok mencela Yazid bin Muawiyah, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya, ada itu namanya, siapa itu? Namanya Ibnu Syihab, ya. Pakai nama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalian tahu Ibnu Syihab Az-Zuhri itu Ibnu Syihab Az-Zuhri itu beliau adalah faqihnya Bani Umayyah. Ya. Beliau salah seorang ulama yang menjadi pendidik Bani Umayyah. Ya. Dia pakai kata Ibnu Syihab untuk menginjak-injak para sahabat. Ya, orang seperti itu adalah orang yang kotor. Ya. Harusnya dia tidak disematkan sebagai muslim, ya, tetapi sebagai al-munafiqin, ya, al-munafiqin. Jadi seperti itu. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Setelah Daulah Bani Umayyah hancur, maka umat Islam semakin bercerai-berai, semakin kacau, ya,
dan berlanjut sampai sekarang. Dan sekarang kita ingin bangkit kembali. Ya, bagaimana Bani Umayyah dahulu berhasil, bagaimana mereka bisa sukses, sedangkan kita gagal terus. Ya, kita harus tahu kunci mereka di mana. Kunci keberhasilan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi apa? Kunci keberhasilan Abdul Malik bin Marwan itu apa? Kunci keberhasilan Muawiyah itu apa? Kunci keberhasilan Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu apa? Kunci keberhasilan Maslamah bin Abdul Malik itu apa? Kunci kekuatan The Great Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu apa? Ada kuncinya, tetapi kita melupakannya. Sayang sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.